Wawancara ini perlu direspons karena isinya dipenuhi oleh khayalan dan imajinasi yang sama sekali tak dapat dipertanggungjawabkan. Saya tetap pada satu kesimpulan bahwa yang palsu bukan ijazahnya, Joko Widodonya yang palsu. Orangnya. Ini bukan Joko Widodo sebetulnya. Joko Widodo yang sebenarnya bukan dia. Enggak, itu kalau lu, pendapat lu tentang ijazah Jokowi gimana? Kalau gue tuh ngelihatnya ini sih terserah UGM. Kalau UGM bilang asli, UGM bilang nggak asli ya nggak asli. Ijazahnya asli. Ijazahnya asli. Terus? Itu yang nggak asli pemiliknya kan. Lo bagaimana? Gimana kan? Serius deh, ini kali pertama gue denger ini lo ngomentarin ijazah. Selain waktu itu di acara si dong. Aiman. Ijazah pasti asli. Pemiliknya yang palsu. Lo gimana dong? Nah, jadi menurut lo ini ijazah Jokowi itu asli apa palsu nih? Ijazahnya asli. Pemiliknya palsu. Saya bersaksi tentang sistem akademik di UGM tahun 80-an. Ya. Bagas ini pernah berjumpa dengan Pak Joko Widodo? Pernah bertatap muka atau bersalaman saja? Jadi lihat wajahnya? Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Pak Bagas pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo di media sosial? Pernah. Yang diupload Dian Sandi. Oh, Dian Sandi. Boleh saya tunjukkan, Bapak Hakim? Ya. Ini P8 dan P8, ya. Ya. Ya, dibawa ke sini. Silakan Pak Bagas. Ya, silakan. Pak Bagas tadi mengatakan pernah melihat postingan Dian Sandi. Apakah postingannya seperti ini? Wajah Pak Jokowi sekarang? Iya, bukan. Apakah postingannya seperti ini, postingan Dian Sandi? Ya. Ya. Kemudian pertanyaan saya, apakah di postingan Dian Sandi wajah Pak Jokowi seperti ini? Sulit bagi saya untuk konvergen pada sebuah pemahaman bahwa foto ini dan Pak Jokowi itu adalah sosok yang sama. Nggak, simpel aja. Apakah wajah Pak Jokowi yang Anda lihat salaman itu sama dengan ini atau tidak? Oke, terima kasih. Sebetulnya ada dua Jokowi. Satu Jokowi palsu, satu lagi Jokowi asli. Orang yang kita kenal selama lebih dari 10 tahun ini adalah Jokowi palsu. Sedangkan Jokowi asli entah berada di mana. Sama sekali tidak masuk akal dan tanpa bukti yang bisa dipercaya. Tapi ketika kebohongan itu terus diulang-ulang, kebohongan ini berkembang menjadi seolah fakta dalam dunia nyata. Narasi absurd ini dilontarkan seorang yang disebut dokter aktivis kebangsaan bernama Zulkifli S. Ekomei. Karena saya temukan satu data dan itu cukup akurat bahwa Joko Widodo yang punya ijazah itu, yang berkacamata, yang berkumis itu alumni SMA Negeri Yogyakarta. SMA Negeri 6 Yogyakarta. SMA Negeri 6 Yogyakarta. Sementara yang palsu ini ngeklaim alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Yang jadi presiden. Padahal SMA Negeri 6 Surakarta saat itu tidak ada. Yang ada SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Itu. Jadi sudah manuver-manuvernya udah tertata dengan baik. Oke. Jadi memang benar ada alumni UGM atas nama Joko Widodo. Ada. Itu lulusan SMA Negeri 6 Yogyakarta. Nah, sekarang dia di mana, nasibnya bagaimana? Terus terang saya belum tahu. Tapi seharusnya itu yang ditelusuri. Siapa ini manusia yang menggantikan Joko Widodo ini? Kan itu persoalan besar buat saya. Gitu loh. Itu yang membuat saya ya harus marah memang. Kok masa sekian banyak orang kok jadi bodoh gitu loh? Bertahun-tahun. Tidak ada yang memperhatikan ini orang ini siapa? Bayangkan dampak kerusakannya manusia satu ini luar biasa, rusak semua institusi kita. Tidak ada yang baik. Gitu. Saya dengar ada kisah ketika pendaftaran Pilgub DKI Jakarta 2012 di DPD DKI Jakarta, Pak Zul. Iya. Ada cerita apa, Pak Zul? Itu kebetulan yang menerima pendaftaran dia itu adik kelas saya di Universitas Airlangga, sama-sama aktivis mahasiswa. Dia di Fakultas Ekonomi, saya di Fakultas Kedokteran. Dia yang menerima pendaftaran karena dia sebagai aktivis dari DPD PDI DKI. Siapa itu? Denny Iskandar. Oke. Dia saat itu ngomong sama saya, "Mas, ada yang aneh nih Mas, calon gubernur ini Mas," katanya. "Apa? Ijazahnya, foto di ijazahnya sama orangnya ini lain," kata dia begitu.
Itu ketika Jokowi mendaftar ke Mendaftar di depan dia kan nulis berkas nih, nulis berkas. Dia perhatikan, dia buka, loh kok beda. Satu itu kejanggalannya. Dua kejanggalannya adalah di data itu umur ibunya sama dia cuma beda 11 tahun. Gitu. Dan itu sudah disampaikan ke yang lain, tapi yang lain kan sedang jatuh cinta sama manusia satu ini. Gitu. Dan ada instruksi dari DPP. Ketua Umum DPP gitu. Itu yang membuat saya, kita ini dibohong-bohongin, ngomong ini negara demokrasi setelah Undang-Undang Dasar diganti. Mana demokrasi? Semua yang menentukan ketua umum partai kok. Oke. Pak Jul, ketika Denny Iskandar menemukan kejanggalan tadi, apa yang Denny lakukan? Ya dia pasti ngomong ada beberapa orang, termasuk saya. Kalau satu tokoh lagi saya tidak bisa disebut karena itu cukup senior. Saya nggak mau menarik-narik orang lain. Tapi dia juga bawa itu ke internal mereka. Tapi semua lagi jatuh cinta. Jadi Denny jadi minoritas. Dan Denny akhirnya tidak aktif lagi di Kalah suara. PDIP. Iya, kalah suara. Dan kemudian dalam pilgub berikutnya dia malah jadi tim suksesnya Anies, gitu kan. Itu. Oke, jadi Denny sudah menemukan kejanggalan pada saat Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur DKI untuk Pilgub 2012. Mendaftar ke DPD PDIP DKI. Waktu itu zamannya Boy Sadikin. Boy Sadikin sebagai ketua DPD-nya. DKI. Ya, betul. Oke, jadi sejak saat itu sudah mulai tercium keanehan-keanehan. Keanehan tercium. Dan seharusnya semua orang tahu ada keanehan-keanehan tentang makhluk ini kan. Saya sebut aja makhluk. Ini kan banyak keanehan sebetulnya. Saya berhadapan, saya ketemu dengan dia waktu dia menang Pilgub. Atau orangnya beda dengan ijazahnya? Iya, ini ijazahnya asli. Makanya saya akhirnya mengambil kesimpulan ijazah palsu itu yang sekarang diributkan, itu memang sengaja dibuat untuk mengalihkan pendapat orang bahwa yang palsu ijazahnya, kan gitu. Yang bawa siapa? Dian Sandi waktu itu. Dari aktivis PSI. Setelah itu hilang lagi kan. Memang sengaja dibuat. Dan ada banyak yang terjebak dengan permainan ijazah palsu ini. Nah sekarang permainan dilanjutkan kan. Dengan Egy masuk ke Solo, diobrak-abrik itu yang namanya TPUA. Kita kadang-kadang jadi terlalu bodoh gitu loh. Apa mereka terlalu pintar atau kita terlalu bodoh? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Dan yang ingin yang Pak Zul ingin kejar adalah siapa manusia ini? Makhluk ini siapa? Gitu. Kalau sahabat saya Mulyadi dari UI mengatakan ini makhluk yang dikirim dari neraka untuk menghancurkan Indonesia, gitu. Gimana coba? Saya benar-benar nggak tahu saya harus. Tapi saya sudah punya batas waktu. Sampai kapan ini diginikan terus? dikirim oleh siapa Pak Jul? Pasti kekuatan besar, tidak mungkin kalau cuma kekuatan, ya kalau proksinya di Indonesia ya kita lihat seperti LBP itu proksinya aja, itu juga pemain-pemain yang pasti di atasnya ada lagi, pasti itu. Dan saya sudah mengingatkan loh sama LBP, Hendro Priyono, Wiranto sudah saya ingatkan lewat tulisan saya untuk komitmen terhadap sumpah. Karena sebagai prajurit mereka punya sumpah prajurit, saya sebagai dokter punya sumpah dokter. Jangan dilanggar loh sumpah ini, karena ada kata demi Allah di situ. Itu. Ya, oke. Ketika ijazah yang dikeluarkan UGM itu asli, memang atas nama Joko Widodo. Joko Widodo. Tapi yang menggunakan makhluk yang kiriman neraka ini kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Ini ada sebuah pernyataan mengejutkan ya dari seorang dokter yang bernama Dr. Zulkifli ya. Mengungkapkannya di Madilog Podcast ya, bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu bukan palsu tetapi orangnya yang palsu. Dan ini cukup mengejutkan, tetapi bukan kali ini saja ya. Ketika itu Bung Rocky Gerung juga pernah mengungkapkannya ya di sebuah podcast di Hendri Satrio Podcast, bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli tetapi orangnya yang palsu. Dan kemarin di sidang soal ijazah Pak Jokowi di Pengadilan Negeri Solo juga terungkap fakta baru ya,
bahwa di situ ada saksi ahli dari dosen Universitas Gadjah Mada dari UGM, dan beliau juga alumni dari UGM angkatan tahun 84 kalau nggak salah ya. Dan ini kan menandakan bahwa di sini beliau membeberkan fakta di UGM ya. Dan ketika ditanya apakah beliau pernah berjumpa dengan Pak Jokowi, pernah bersalaman dengan Pak Jokowi. Dan ketika ditanya kembali apakah pernah melihat ijazah Pak Jokowi di media sosial, beliau menjawab dengan tegas bahwa ya, yang diupload Dian Sandi. Dan ketika ditunjukkan apakah foto di ijazah Pak Jokowi sama dengan Pak Jokowi, beliau mengatakan dengan tegas tidak, sulit untuk percaya bahwa itu adalah foto orang yang sama. Jadi di sini menunjukkan ya sudah 3 orang yang mengatakan bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu bukan Pak Jokowi. Jadi kesimpulannya ijazahnya kemungkinan asli, tetapi orangnya yang jelas-jelas palsu. Dan sudah 3 orang, ini seorang dokter dari Universitas, alumni Universitas Airlangga, dan juga ada Bung Rocky Gerung, dan juga ada dosen dari UGM itu sendiri ya. Dan pernyataan Dr. Zulkifli ternyata direspon juga oleh salah satu pendukung behatnya Jokowi, yaitu Ade Armando ya, yang sekarang menjadi komisaris. Beliau mengatakan bahwa kebohongan ini tidak patut untuk dipercaya karena sangat berbahaya sekali. Dan Bung Ade Armando di sini menyangkal bahwa ada Jokowi palsu, bahwa narasi-narasi yang disampaikan oleh Dr. Zulkifli itu semua adalah kebohongan. Itu kata Bung Ade Armando ya. Dan ya kalau kita lihat foto-fotonya ya, foto-foto yang diklaim kalau itu foto-foto Jokowi muda, ternyata ada juga yang memakai kacamata, ada juga yang tidak. Dan kalau disandingkan memang jauh sekali. Itu bukan orang yang sama. Dan siapapun dengan kasat mata, nggak usah lah pakai digital forensik atau ahli telematika atau segala macam. Dengan mata telanjang saja sudah bisa membedakan itu bukan orang yang sama. Satu berkacamata, bentuk mukanya pun berbeda, bentuk kupingnya pun berbeda, gaya rambutnya sudah jelas berbeda. Jadi sulit sekali kalau untuk mengatakan bahwa ini orang yang sama. Dan bahkan dosen dari UGM tadi pun mengatakan bahwa ini bukan orang yang sama antara Pak Jokowi dengan foto yang di ijazah yang diklaim punya Jokowi itu. Dan mau disangkal bagaimana lagi, justru ini membuat isu ijazah Jokowi ini makin pelik dan makin ya bisa dibilang makin seksi untuk dibahas ya. Tetapi di sini justru para termol yang makin ketar-ketir, bagaimana dari sisi ijazahnya pun dibongkar oleh Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Di sisi lain ini ada Dr. Zulkifli yang mengungkap bahwa ini memang Jokowi palsu, Jokowi aslinya entah kemana. Ini kan sesuatu yang mesti kita uji kebenarannya bagaimana. Dan bukan itu saja, kita tahu Bung Rocky Gerung sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwa orangnya yang palsu. Mungkin Bung Rocky mengatakan demikian dengan membandingkan foto lama Jokowi, foto Jokowi muda yang katanya dulu berkacamata dan sembuh dengan sendirinya. Semakin tua juga justru semakin terang penglihatannya, tidak usah pakai kacamata. Ini kan belum ada yang ditemukan ataupun teknologi yang mengatakan demikian, atau kedokteran mengatakan demikian, bisa sembuh sendiri ya. Belum ada, baru kasus Pak Jokowi ini yang dulu mudanya berkacamata, tuanya justru tidak berkacamata. Dan mana yang benar masih perlu diuji kembali. Dan narasi-narasi seperti ini bukan untuk dibungkam, silakan di-counter balik oleh Bung Ade Armando ya, dengan mengatakan bahwa itu sebuah kebohongan tanpa dasar, silakan saja. Tetapi kenyataannya bila kita bandingkan foto-foto Jokowi muda yang katanya itu Jokowi, dan dibandingkan lagi dengan foto Jokowi yang sudah menjadi wali kota,
itu sangat jauh sekali, dan dengan mata telanjang pun kita bisa mengatakan bahwa itu bukan foto orang yang sama, justru sangat jauh berbeda. Dan ya mau dibahas apa lagi, udah nyata-nyata dengan mata telanjang kita bisa mengatakan bahwa itu bukan orang yang sama. Fotonya jelas bukan foto Jokowi. Dari uploadan Dian Sandi, kalau memang itu yang benar dan memang itu yang sudah dikonfirmasi oleh Jokowi bahwa yang diupload Dian Sandi itu ijazah, fotokopi ijazah aslinya dari Jokowi itu sendiri. Dan kalau memang itu ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi yang kemarin ditunjukkan di Polda Metro Jaya ketika gelar perkara khusus, wah ini ya sangat kacau sekali. Sudah jelas-jelas berbeda jauh fotonya dengan Jokowi. Kemungkinan ijazahnya ya bisa asli, bisa palsu, karena kan sekarang proses akademi di UGM sedang diteliti atau diuji oleh Bung Roy Suryo, Bung Risman, dan Dr. Tifa. Tetapi di sisi lain orangnya juga sekarang sudah diteliti oleh Dr. Zulkifli, dan diperkuat lagi pendapat Bung Rocky Gerung bahwa orangnya yang palsu. Ijazahnya kemungkinan asli tetapi orangnya yang palsu. Dan bagaimana pendapat Anda setelah menonton video ini? Apakah memang ini adalah Jokowi palsu ataupun Jokowi asli? Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.